pagi ini semua pasti ceria sekali. Ada yang Ceria baru ya sekali Kak? dong. Ada yang baru. Adik-adik di rumah pada penasaran ini Kak. Iya. Kakak-kakaknya dengan Abang Tian memakai topi. Tambah imut ya Kak ya. Terus hari ini musik kita juga baru. Biasanya kan kita yang pakai tekan-tekan gitu. Sekarang kita genjreng-genjreng. Tambah dong gantengnya Bang Tian. Aduh, wah, luar biasa sekali. Bang Tian senyum lah Bang Tian. Wah. Oke deh Kak Ros, Kak Maya. Ya, kita mulai ibadah. Tapi jangan lupa siapkan Alkitab, apalagi Alat Kak? tulis Dan diri kita sendiri. oh iya, harus hati kita terlebih dahulu diserahkan sama Tuhan Yesus. Oke deh Kak, kita mulai lagu kita yang pertama apa? Kita ucap syukur, selamat pagi Bapak. Oke. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri bertunaskan keselamatan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucapkan syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa dan maut. Tolonglah kami untuk mengenal dan menyambut Dia Raja yang telah datang dan harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Kami mohon kepadamu, terangi dan kuasailah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu yang memerdekakan kami untuk mengabdi kepadamu. Amin. Wah, kita tadi habis ngapain Kak Maya? Berdoa. Oh iya, berdoa. Kita itu sebagai tanda untuk kakak-kakak sekolah minggu dan untuk adik-adik sekolah minggu. Segala sesuatunya harus dimulai dalam doa. Supaya si iblis gak bisa menggoda anak-anak sekolah minggu. Nah, pertanyaan Inang Fikar ini, kakak-kakak sekolah minggu tadi pagi sudah berdoa belum? Sudah dong. Mantap, sekarang kita tanya adik-adik ya Kak. Adik-adik di rumah ini, siapa tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Banyak, mantap Kak. Berarti mereka anak-anak Tuhan. Luar biasa. Oke Kak, karena kita tadi sudah berdoa, berarti kita memuji Tuhan lagi. Oke. Lagu apa ini Kak? Apa lagu kita Kak? Ya. Ya Kak. Oh ya. Wah udah ada yang sebut di rumah nih Kak.
Iya. Ayo, adik-adik bangkit berdiri yuk. Sekali lagi. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Nah, kalau kita sudah penuh dengan kasih Yesus, tentu kita pasti harus berjalan di dalam Yesus. Iya. Berarti kita hari ini tetap diajak olahraga ya Iya. Kak? Berarti adik-adik di rumah harus tetap berdiri. Lagu selanjutnya Kak. Jalan serta Yesus. Siapa yang siap jalan serta Yesus? Semua Kak, Semua. semua. Mantap. pastinya. Ayo kita mulai berjalan. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tunggu Kak, tunggu. Tadi kan diajak jalan. Kan udah Kak. serta itu namanya jalan di tempat. Oh, Iya, iya. Ros. Jalan berarti harus ke semua jalan-jalannya. Oh, oke. Ya. Oke, Kang Fikar mau ajak adik di rumah dan kakak-kakak semua di sini. Setiap ada kata jalan, putar balik. Oke. Setiap ada kata jalan, putar balik. Oke. Hanya kata jalan saja. Oke. Kita mulai nanti jalannya sebelah kanan ya. Oke Kak Vika. Kita coba ya Kak. Ya. Ya, oke. Kanan, Jalan serta Yesus, putar, jalan sertanya setiap hari. putar. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan kiri, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Wah, tunggu ini Kak.
tadi kan kita sudah jalan. Iya. Dan jarak kita pun semakin dekat. Iya. Aduh, kan sudah diingatkan harus menjaga protokol Kesehatan. Yang pertama apa Kak Maya? Cuci tangan. Terus Pakai masker. dan jaga jarak. Oke, mau dimanapun harus tetap jaga jarak. Tapi kalau lagunya kan Kak ada yang harus berdekat-dekatan, berpelukan, gimana? Itu kita kan harus menjalankan kasih juga dong Kak. Iya. Ini lagu kita Ini yang kan- berikut ini kan. Iya, lagu Harus apa berdekat-dekat. ini Kak? Roti mentega. Ih, roti mentega nanti kan jadi lapar nih. Kita nyanyi yuk, gak sabaran. Nyanyi lagi. Ayo. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Cara mana ini Kak? Kanan dulu. Oke. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kita ulang sekali lagi ya Kakak. Oh, boleh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Oke, kita mau apa nih? Mau mendengarkan Tita. Siapa yang bawakan? Bang Kali. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Salam sehat selalu dari abang dan kakak-kakak sekolah minggu ucapkan kepada adik-adik semuanya. Ya, hari ini kita kembali akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu dengan lagu-lagu pujian yang tadi sudah dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, sekarang kita akan kembali ya mengucapkan tentang titah ya. Dan adik-adik harus sudah hafal ya. Sudah hafal karena ini selalu kita lakukan setiap minggunya. Ya adik-adik ya. Nah, titah keberapa minggu ini? Ya, titah yang kedua ya. Karena minggu lalu itu titah yang pertama. Sekarang kita akan mengucapkan bersama-sama titah yang kedua ya. Adik-adik kondisinya harus berdiri ya. Ayo, abang ajak adik-adik berdiri gitu ya. Kemudian sikap yang baik dan nanti mengucapkan dengan suara yang kuat supaya semua orang yang ada di rumah mendengarkan
ucapan adik-adik dan akan mengingat serta melakukannya. Ya, oke adik-adik, kita mulai ya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air. Jangan menyembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Ya, itu titahnya adik-adik. Adik-adik harus mengingatnya seperti abang mengingatnya, ya. Kemudian harus dilakukannya. Nah, sekarang abang akan menyampaikan maksud dari titah tersebut, ya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Ya, itu adik-adik maksudnya supaya adik-adik juga mengerti dan paham dari titah yang barusan diucapkan. Terima kasih adik-adik. Shalom. Shalom. Terima kasih Bang Kolin. Kita tadi habis ngapain nih Kak Mai? Baca titah. Titah yang keberapa tadi ya? Titah yang kedua. Yang kedua. Berarti adik-adik diajarkan harus mengingat dan melakukan apa yang dikatakan perintah kedua. Berarti minggu depan titah keberapa Kak? Tiga. Siap-siap ya. Oke Kak. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan kita angkat satu lagu sambil kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu sampai hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Di sini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir di dalam hati dan pikiran kami dimanapun kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan biarlah Engkau yang menyertai ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan dunia kami ini supaya kami dapat bertemu dengan adik-adik beserta kakak guru sekolah minggunya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat sukacita yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Karena Tuhan yang terus memberikan kami sukacita lebih dan lebih lagi. Di atas segalanya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja.
supaya kami dapat menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Halo adik-adik. Gak ada suaranya. Lagi. Halo adik-adik. Wah, kuat kali. Sebelumnya Kak Ayu mau dengar yel-yel dulu, boleh enggak? Boleh Kak Ayu, siap. Anak sekolah minggu GKP bersih. Yes. Cinta Yesus. Iya, semuanya harus cinta sama Tuhan Yesus. Siapa tadi yang mendengarkan memuji Tuhan itu dengan penuh sukacita? Wah, banyak sekali. Iya, kita harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Janganlah murung-murung karena dibangunkan mamanya, ya kan? Iya, oke. Sebelum kita memulai firman kita mau mendengarkan teman-teman kita yang melakukan perekaman video ayat hafalannya di rumah yang dikirim ke abang kakak guru sekolah minggunya. Roma 15 ayat 6. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Shalom, terima kasih. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hari ini ayat hafalan kita Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hari Minggu ini dari Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. God bless. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ayat hafalan minggu ini dari Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan Satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bye-bye. God bless you. Oke, kayak gitulah, senang kan Kak Ayu, kakak-kakak abang-abang sekolah minggunya pun senang kali kalau misalnya adik-adiknya ini mengirimkan video. Sekarang Kak Ayu mau undang adik-adik sekolah minggu untuk membuka Alkitabnya. Dari mana ya? Oke, Kak Ayu megang mic ya, karena nggak bisa Kak Ayu pakai gitu, nanti jadi payah gerak. Oke. Ayat nas kita hari ini terletak di Lukas. Ayo, Lukas itu di perjanjian mana? Perjanjian lama. Aduh, salah. Perjanjian baru. Siap. Perjanjian baru. Iya, kita buka Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke 36. Yuk, sudah dapat semuanya? Sudah belum? Belum Kak Ayu? Oke, kakak tunggu. Siap, sudah? Yuk, Kak Ayu bacakan ya buat adik-adik yang di rumah. Semuanya duduk rapi,
didengarkan sambil membaca. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dia dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Iya. Kayak mana? Gimana perasaannya? Biasa aja Kak, orang cuma baca ayat, ya kan? Iya, Kak Ayu mau tanya dulu. Apa itu kasih karunia? Apa itu kasih karunia Kak Ayu? Kasih karunia itu ialah berkat dari Tuhan Yesus. Siapa yang sudah merasakan berkat dari Tuhan Yesus? Banyak. Pasti setiap orang sudah pernah merasakan berkatnya. Apakah salah satunya? Ya, kita dikasih napas kehidupan. Kita dikasih dunia yang megah. Banyak yang Tuhan kasih buat kita. Coba adik paparkan sendirilah dalam hati apa aja ya yang udah Tuhan Yesus kasih buat adik-adik. Pasti sudah banyak. Iya, terus kan Kak Ayu, kayak mana emangnya caranya untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Kayak mana ya? Biasanya kalau kita untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan atau untuk mendapatkan karunia Tuhan, salah satunya adalah seperti yang dibilang Inang Fikar tadi. Kalau pagi-pagi, jangankan pagi, setiap saat ingin memulai perjalanan hidupan kita harus ngapain? Berdoa. Iya, tadi udah ditanya siapa yang berdoa tadi pagi, sudah dijawab. Berarti adik-adik luar biasa. Terus apalagi ya Kak caranya supaya kita dapat mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus? Dapat mendapatkan kasih karunia. Kayak mana Kak Ayu? Iya, kita harus berbuat baik. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, karena Tuhan Yesus nggak mungkin bikin adik-adik untuk menjadi yang salah. Tuhan Yesus kan tadi kan ada lagunya, Tuhan Yesus itu ada maha kasih, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Tadi lagunya pun udah banyak tentang kasih, udah banyak yang peluk-pelukan. Berarti kan itu artinya kita mengasihi. Iya Kak Ayu ada sedikit aja cerita. Nanti siapa yang merasa dirinya seperti itu berarti boleh tuh dipikir-pikir. Berarti kamu harus merubah pikiran kamu untuk ya bisa lebih maju lagi supaya kita bisa
menerima berkat karunia yang dikasih sama Tuhan Yesus. Nah, ada seorang anak, dia itu sebenarnya pintar kali. Udah pintar, rajin, terus dia itu suka kali membantu orang tua. Gak hanya mama bapaknya, semua yang lebih tua darinya dia bantu. Terus tapi di sekolahnya dia itu anak yang pendiam. Dia itu pemalu kali. Jadi dia itu tidak percaya diri dengan apa yang dia punya. Padahal tadi kan udah Kak Ayu bilang dia pintar. Tapi dia gak percaya diri. Nah, suatu hari gurunya bilang kayak gini. Oh, kakak lupa menyebutkan namanya. Namanya Kak Maya. Namanya Maya. Jadi maunya manggilnya kakak, ya kan? Jadi dibilang gurunya kayak gini, Maya, kita kan ada perlombaan nih. Bapak harap kamu bisa menjadi perwakilan sekolah kita ini. Terus dia langsung, hah? Kok aku? Terus dia nggak percaya diri. Dia kayak, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Dia merasa kayak gitu. Dia takut. Terus dia bilang sama gurunya itu, ya udah Pak, nanti saya pikirkan, kayak semacam gitulah. Terus dia pulang, terus dia bilang sama mamanya, Mak, kayak mana lah ini Mak, masa dibilang guruku aku ikut pertandingan, kan aku nggak bisa. Dia bilang kayak gitu. Terus mamanya bilang, kenapa kamu bilang kamu tidak bisa? Dia bilang, aku nggak percaya diri Mak, kan belum tentu, aku kan banyak yang lebih pintar dari aku. Dia tidak percaya diri karena dia merasa dia nggak mampu. Terus mamanya bilang kayak gini, kamu adalah anak yang pintar, kamu baik, kamu rajin beribadah, kamu berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kamu dan memberikan kamu anugerah, kepintaran, kecerdasan, ketenangan hati saat kamu melakukan hal itu. Terus dia mikirkan, Mak, gak lama takut kali pun aku. Dia bilang gitu. Terus Mak bilang jangan takut, tutup mata, terus kamu berdoa. Terus dia setiap malam berdoa sebelum dia mengikuti lomba tersebut. Bisa nggak ya? Tapi dia masih merasa cemas. Terus suatu hari mamanya bilang lagi, sebelum acara, akhirnya nyampe lah ke acara perlombaan. Terus mamanya bilang, Maya, kok mama masih lihat kamu takut ya? Terus mamanya bilang gitu, iya mama masih takut pun aku. Terus mamanya tenangkan lagi, tenang, ada Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus itu ada di sini, ada di mana-mana, dan Tuhan akan memberikan kamu berkat. Tuhan akan memberikan kamu anugerah supaya kamu diberi kepintaran. Berdoa dulu ya sebelum kamu melakukan perlombaan. Iya Mak, katanya. Akhirnya dia mulai percaya diri. Ikutlah dia perlombaan tersebut. Akhirnya dia pulang ke rumah. Mak, shalom. Dia bilang gitu sama mamanya. Shalom anakku, kata mamanya. Gimana hasilnya? Terus dia bilang, wah Mak, kemarin aku kan takut. Walaupun aku belajar aku masih tetap takut. Tapi kan Mak, siap berdoa itu ku tenangkan diriku. Tuhan kasih aku berkat, Tuhan kasih aku anugerah. Aku bisa menjawabnya dengan mulus. Dan mulus itu artinya dengan lancar gitu ya. Dengan lancar Mak. Wah, puji Tuhan. Nah, Mama bilang berarti kalau kamu dikasih Tuhan berkat berarti harus digunakan, jangan takut. Sama seperti dengan Maria, karena hari ini tema kita adalah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sama seperti Maria. Minggu lalu siapa yang mengikuti ibadah online sekolah minggu? Banyak. Siapa yang bawa firman? Ya Kak Rina. Ceritanya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, temanya adalah nyanyian Maria. Maria itu adalah perempuan yang dari desa. Dia itu perempuan yang baik. Tapi dia merasa ketika Tuhan mengutus malaikat untuk mendatangi Maria, dia bilang, siapa aku? Emang aku
bisa ya? Kan aku belum menikah. Dia tidak percaya diri. Sama seperti si Maya tadi. Dia tidak percaya diri. Tapi Tuhan melalui malaikatnya menyampaikan bahwa dia harus percaya bahwa dia mendapat karunia yang luar biasa dari Tuhan. Akhirnya dia mengandung Tuhan Yesus dan melahirkannya. Iya. Terus kakak mau bilang gini, kalau misalnya Kak Ayu, kalau misalnya aku nakal, aku boleh nggak mendapatkan karunia Tuhan? Boleh lah, karena kamu adalah anak Tuhan. Kan aku nakal, katanya kalau nakal nggak anak Tuhan. Tidak, kalau kamu mau berbuat baik, kamu bisa mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kamu pasti bisa mendapatkan karunia dari Tuhan Yesus. Semua orang berhak mendapatkan karunia dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberinya itu secara cuma-cuma, dan Tuhan Yesus memberikannya kepada yang dia kasihi, yaitu umat manusia. Iya, arti tema kita mendekati dengan kata kasih, kasih karunia. Terus kakak mau ingatkan lagi, kalau misalnya gimana tadi cara-caranya kak, tadi kayak mana untuk mendapatkan karunia? Satu lagi kan tadi udah berdoa, harus percaya sama Tuhan Yesus, kita harus serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi, pokoknya menjalankan perintah Tuhan. Seperti tadi titah yang dibawakan Abang Colin, kita harus mengingatnya terus dijalankan, bukan hanya diingat-ingat gitu aja ya. Iya, sebentar Kak Ayu mau punya punya prakarya untuk adik-adik. Tunggu ya. Nah, Kak Ayu mau ngajak adik-adik untuk membuat satu prakarya hari ini. Kok kayak sebelumnya bukan nggak pernah kan, harus ada perubahan setiap minggu. Sedangkan tadi kita ibadah pakai gitar-gitar, biasanya kita pakai keyboard kan. Iya, hari ini kita pakai gitar, hari ini kita banyak yang baru. Kakak Abang sekolah minggunya pakai topi Santa, Kak Ayu pakai bendo-bendo ini, cantik Kak Ayu kan? Ih, cantik kali. Wow. Oke. Kak Ayu mau ngajak adik-adik mau ambilkan sebuah kertas. Gini. Boleh kertas apa aja, tapi dia harus sedikit tebal ya, sedikit tebal kayak gini. Ini namanya origami. Ada origami yang besar, ada juga origami yang kecil. Ini. Nah, yang pertama yang harus disiapkan adalah kertas. Yang kedua, gunting. Nah, gunting buat adik-adik Benjamin dan Yusuf, kalau bisa diawasin mama ya, nggak boleh pegang gunting sendiri. Iya. Terus ambil alat tulis seperti pulpen atau krayon juga boleh. Nah, kayu warnanya harus ungu ya? Enggak. Warnanya bebas, tapi kebetulan Kak Ayu lagi pegang warna ungu aja ya. Oke, lagi ada lem. Sudah, peralatannya hanya ini aja ya. Kira-kira kita mau buat apa ya Kak Ayu? Kita mau buat, ini gambar apa? Gambar hati. Gambar hati. Hati itu kan melambangkan kasih. Tadi udah bilang kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman seperti kasih Yesus. Iya, kasih itu seperti kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mengasihi adik-adik. Adik juga harus menyebarkan kasih kepada semua orang, termasuk kepada mamanya. Coba ingat, minggu ini itu tanggal berapa? Tanggal 20, benar Inang Pikar. Jawab Inang Pikar dari sini, nampak Kak Ayu. Tanggal 20. Kalau tanggal 20 ditambah 2 berarti jadi tanggal 22. 22 itu hari apa ya? Pintar. Hari Ibu. Siapa yang di sini mengasihi ibunya? Banyak kali nampak Kak Ayu. Sebab itu kita akan buat prakarya tentang kasih atau hati untuk ibunya. Oke? Pertama, ambil kertas yang tadi. Oke, sudah. Dilipat ke bawah. Jadi kan ini kan gini. Kita lipat ke bawah.
Gabungkan ke setiap sudutnya. Sudah. Oke, gini. Nah, kalau yang belum bisa menerka-nerka, dia boleh dilukis. Misalnya gini ya, ecek-eceknya. Ini lukis ya. Misalnya kayak lukis dia dari sini. Kayak mana nih Kak Ayu ya? Ini kan ada sudut ya, pinggir yang sudah kita rapikan kan. Jadi kan dia bentuknya gini nih, kayak buku. Nah, sudut yang tidak ada ruang apanya, guntingannya, itu kita buat seperti ini. Ambil tarik garis dari sini, sap, bentuknya seperti setengah hati. Tunggu, agak melenceng dia, maaf ya Dex. Oke, kayak gini, setengah hati. Kok bisa Kak setengah hati? Bisa lah, apa sih yang gak bisa? Anak Tuhan Yesus harus bisa segalanya. Oke, tunggu. Kakak ambil kertas baru, berhubung karena ini udah ada lope-lopenya. Oke, kita ikat lagi, kita gulung. Maaf ya Kak Ayu, bolak-balik, karena Kak Ayu gak bisa pegang. Ya, banyak kali peralatannya. Maaf ya agak rempong. Oke, gabungkan. Yang tadi sudah dipola seperti ini, boleh digunting. Kan sudah dipola jadi kayak gini. Ayo kita gunting. Kita gunting. Kak Ayu terka-terka aja ya. Nah, tengok nih, kalau mau nengok cara Kak Ayu juga boleh. Kita mulai guntingnya dari sisi sini. Ikutin bulat kayak Kak Ayu. Baru runcing kurus kayak Kak Maya. Oke. Jadinya kayak gini. Bisa? Bisa nggak? Oke, Kak Ayu tunggu. Bisa tidak? Oke, bisa, siap. Sudah pakai yang ini tadi kan. Terus, Kak Ayu kelupaan. Harus punya kertas berwarna, harusnya merah ya. Kalau bisa adanya merah, kita ambil lagi kertas merah. Semangat nggak untuk buat prakaryanya? Semangat kali, wow suaranya. Oke, kita rapatkan lagi. Sudah, terus kita buat setengah lingkaran lagi, tapi dia harus lebih kecil dari yang kakak buat tadi, yang sudah kakak gunting. Yang kayak gini harus lebih kecil. Oke, diterka-terka aja kecilnya. Sudah, Kak Ayu mulai ya, Kak Ayu gunting mulainya dari setiap pinggir. Sudah. Oke, ini ya. Ini lebih kecil kan? Coba lihat. Kan lebih kecil daripada yang ini. Tuh, lebih kecil. Terus selanjutnya apa lagi Kak? Oke, kan tadi ada sisa kertas yang ini kita manfaatkan. Kan ada sudut bawahnya tuh. Gunting. Ambil aja yang dia lurus, kertasnya jadi seperti ini. Jangan panjang kali ya. Cukup dia berapa senti lah ini. Kira-kira segini. Kira-kira segini. Bisa? Sudah. Iya. Ini kepanjangan, kakak gunting lagi. Agak pendek aja ya, nggak apa-apa. Terus ini digabung jadi 2. Digabungin kayak gini. Nampak nggak ya? Nampak? Oke, nampak. Dia digabungin jadi seperti ini. Gabung jadi gini. Jadi gini. Tadi kan dia begini. Terus dilipat jadi begini. Oke, siap. Ambil guntingnya lagi. Gunting sudutnya. Sikit aja. Ketepek. Udah, baru kan ada ini garis nih. Gunting lagi tengahnya. Kakak rasa nggak ribet lah, dikit aja ya. Jangan semua digunting, nanti nggak bisa berdiri hatinya. Kayak hati Kak Ayu sama hati adik-adik. Selalu berdiri. Oke? Nah, jadinya dia seperti ini. Lipat yang sudah kamu gunting. Lipat kedua sisinya, sedep. Oke, jadi gini. Lipat lagi yang bawah. Terus lipat lagi satu lagi. Lipat. Oke, jadinya dia seperti ini. Sudah siap? Oke, jadi kayak gini. Ambil hati yang besar. Ambil hati yang besar ya, ingat. Hati yang besar. Kan tadi ada sudut yang kita gunting itu letaknya di atas. Sedangkan yang kita nggak gunting bawahnya itu dia di bawah. Jadi letaknya seperti ini. Seperti ini, oke?
ambil lem, kita letak tup, percis di tengahnya. Siap? Bisa? Kalau agak ribet minta bantu mamanya. Nanti kapan kalau ribet lagi Kak Ayu datang ke rumah ya bantu. Mau? Boleh. Nah, bisa ambil lem. Lemlah kedua sisinya ini. 1, 2, 3, 4. Oke, udah? Lem tadi yang bawah di mana? Yang petak ya, gini. Oke, tanganku kelihatan nggak? Oke, gini ya. Pas di tengah. Jadinya gini. Kan ini udah kita kasih lem. Nah, hati yang kecil, gini nih. Kelihatan? Nah, gini nih jadinya. Nah, hati yang kecil kita letak ke atasnya. Caranya gini kan aja, letakkan aja gini. Siap. Jadi nggak sama kayak punya Kak Ayu. Tunggu ya, agak kering dulu. Oke, Kak Ayu ambil yang jadi aja ya. Kak Ayu udah buat. Nah, tada! Jadi kayak gini. Oke. Gini, siapa yang berhasil? Banyak kali nampak Kak Ayu dari sini. Banyak. Kan karena kita tadi memperingatin Hari Ibu, ya tulisannya I love you mom. Bisa? Buat, yuk buat. Jadinya seperti ini. Bisa enggak? Jadi? Oke, depannya adik-adik boleh hias seperti ini. Happy Mother Day. Ya kan? Terus kasih lope-lope. Bisa? Jadi enggak punya adik-adik? Oke, jadi Kak Ayu harap semuanya bersuka cita mendengarkan firman hari ini, memuji Tuhan hari ini, terus melakukan prakarya kita hari ini. Sudah jadi ya, kayak gini. Boleh ditulis di sini, boleh ditulis apapun. Nah, terus boleh disimpan. Sudah benar, kita sudah siap melakukan prakaryanya. Nanti pas misalnya adik-adik mengirimkan, Kak Ayu nanti mengingatkan ayat hafalan ya. Nah, nanti waktu misalnya Kak Ayu mengingat untuk adik-adik untuk merekamkan video, adik-adik boleh nih catat di sini ayat hafalannya. Kan sekalian juga, ini juga bisa jadi kartu untuk mama atau buat satu lagi untuk adik-adik simpan di kamar adik-adik juga boleh. Kita buat di sini ayat hafal, nanti pas video perekaman yang mau ditampilkan untuk minggu depan boleh ditunjukkan. Ini nih ke hasilnya gitu, ya kan? Oke, sekarang kita buka Alkitab lagi. Kita mau membacakan ayat hafalan kita yang terletak dalam Lukas 1 ayat 30. Sudah? Panas. Oke, dapat? Dapat. Oke, kita baca ayat hafalan ya. Oke, Kak Ayu punya gerakannya nih. Kita ambil dari Lukas 1 ayat 30. Nah, kita buat gerakannya biar lebih semangat lagi menghafalnya. Oke, Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bisa? Kita ulang sekali lagi boleh? Boleh. Ayo, Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Oke, mantap. Semuanya ambil sikap rapi lagi, duduk yang manis, simpan alat-alatnya. Kak Ayu kelupaan. Ada loh, minggu depan Kak Ayu mau adik-adik mempersiapkan. Kita mau ngapain Kak Ayu? Rahasia, tapi harus dipersiapkan. Yang pertama adalah kertas warna, seperti tadi juga boleh ya. Dia agak tebal sedikit. Yang kedua adalah lem, tidak jauh sih dari yang mau kita buat tadi. Maksudnya alatnya ya, lem. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah gunting. Baru karton kecil aja, tahu nggak karton aqua, boleh lah, itu yang kecil, pokoknya dia hanya butuh kayak menjadi bulat gitu aja, karton, baru penggaris, sudah,
Apa aja tadi Kak Ayu? Ulang lagi. Boleh. 1 kertas warna, kedua lem, ketiga gunting, keempat penggaris, kelima karton. Disiapkan untuk minggu depan. Soalnya minggu depan ada yang spesial lagi. Oke, semuanya Kak Ayu undang untuk berdoa. Kita siapkan hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang Engkau sampaikan Tuhan. Kiranya biarlah firman itu menjadi berkat dan anugerah di hati kami masing-masing. Ya Tuhan juga yang jamah dunia kami ini Tuhan. Tuhan pulihkan supaya kami dapat bersama-sama untuk ke rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan puji-pujian kami ya Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati kami dan Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan. Di atas segalanya Tuhan kami mohon ampun buat segala dosa dan pelanggaran kami sengaja maupun tidak sengaja, supaya tidak terhalang berkat-berkat yang akan datang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Ayu. Wah, luar biasa ya firman-Nya. Tema hari ini tadi berbicara apa? Beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Tadi nama-nama di firman Tuhan ada malaikat. Malaikat apa? Gabriel. Habis itu siapa lagi? Maria. Terus ada lagi saudaranya si Maria siapa? Elisabeth. Wah, luar biasa hari ini ya. Sampai Kak Ayu tadi memperingati tentang 2 hari lagi hari Ibu. Sampai ada tadi katanya gambar-gambar hati. Nanti Nang Fikar buat juga di rumah kirim sama Mama di kampung. Iya. Ya kan Kak Maya juga mau. Nanti Kak Aros bilang sama Tepen ya biar dibuat sama Kak Aros. Wah, luar biasa. Oke deh Kak. Kita nyanyi lagi ya. Oke, nyanyi lagi. Lagu Allahku besar. ya karena yang mau datang ini dia besar. Anak-anak, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dengarkan dulu nats persembahan yang diambil dari Yunus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian nats persembahan kita, mari kita mengumpulkan persembahan.
Mari kita doakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Salam, selamat hari Minggu anak-anak.